Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Salam literasi. para guru hebat. Jumpa lagi dengan channel Celistung Asik Indonesia. Bu Inti, ada satu pertanyaan krusial nih. Ada kecenderungan saat ini ya, kepala sekolah atau guru PAUD, mungkin kita katakan sebagian, yang mengatakan berpandangan bahwa mengajarkan literasi ke anak usia dini itu cukup bisa baca. Stop. Tidak peduli apapun metodenya. Akhirnya apa? Metode itu kan ya bisa dengan cara yang tidak menyenangkan buat anak, mengeja, memaksa, atau mungkin ya dalam tanda kutip bisa sampai mengancam. Nah, ini menurut pandangan Ibu bagaimana? Idealnya sebenarnya bagaimana sih ini? Apa pandangan ini benar atau keliru? Oke, iya, terima kasih teman-teman guru PAUD, guru TK, guru RA, guru kelompok bermain, dimanapun kalian berada. Ini ada pertanyaan atau ada komentar ya, sebuah anggapan bahwa anak sudah cukup bisa membaca, guru sudah puas. Itu yang menurut saya ini berbahaya. Jadi memang Pak Maksi itu berbahaya. Jadi berbahaya Bu ya? Iya. Oke, kita pengen tahu penjelasan lebih lanjutnya. Iya. Jadi yang selama ini saya alami, saya rasakan ya ini basis datanya itu sebenarnya empiris ya. Jadi dimanapun guru, kepala, PAUD berada di mana-mana itu selalu nggak penting materi, nggak penting proses, nggak penting pengembangan. Yang paling penting anak didik saya bisa membaca sesuai tuntutan orang tua. Apapun caranya, mau cara memaksa, yang penting bisa baca. Apalagi di bulan Maret, April udah mau menjelang masuk SD ya, MI ya. Nah itu, nah ini perlu, ini tadi saya mau berbahaya. Kenapa berbahaya? Yang pertama adalah kita tahu Pak Maksi ya, bahwa level anak usia dini itu adalah mereka harus bermain. Ya, itu kita udah bahas di podcast bermain ya, yang mungkin nanti kita akan bahas secara detail di podcast selanjutnya. Jadi itu yang pertama. Permasalahannya sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya mengajarkan membaca? Jadi ini. Iya, ini saya jelasin dulu nih. Boleh atau tidak sih mengajarkan membaca? Dan mengajarkan membaca yang boleh itu yang seperti apa? Yang tidak boleh seperti apa? Nah, ketika kita bicara boleh tidak mengajarkan membaca, itu saya ganti dulu pertanyaannya. Bagaimana cara mengajarkan membaca untuk anak usia dini? Kalau yang penting anak bisa baca, dengan cara yang salah, dengan cara yang memaksa, dengan cara yang membuat anak tidak nyaman, itu salah. Nah, berbahaya. Karena apa? Ini yang membuat melatar belakangi yang menjadi penyebab, salah satu penyebab utama anak-anak kita tidak suka membaca karena trauma di belajar pertama. Jadi anak trauma belajar membacanya memaksa, kesananya anak tidak akan bisa membaca. Nah itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi, kenapa ada sebagian guru yang sudah puas, yang penting anak saya bisa membaca. Jangan tidak stop sampai situ, jangan stop sampai situ. Caranya seperti apa? Kalau sekedar bisa baca, hanya mengejar hasil, kita perlu curigai. Ibu tahan dulu ya. Jadi ini teman-teman guru hebat, saya highlight dua hal. Tadi itu bagaimana? Berarti kalau bagaimana menciptakan sekolah yang menyenangkan, yang ramah bagi anak, berarti kan ini terkait dengan proses. Betul. Nah ini yang mungkin kurang diperhatikan dengan baik. Iya. Betul. Memang selama ini teman-teman guru itu belum banyak yang belum banyak yang belum banyak yang aware atau gitu. punya keinginan yang kuat untuk mengembangkan literasi di anak usia dini. Sehingga hanya dengan satu cara tadi, yang penting anak saya sudah bisa membaca. Nah itu
itu belum. Apalagi kalau cara mengajarkan membacanya itu salah atau tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Jadi ketika kita bicara bagaimana sih pembelajaran literasi di anak usia dini, itu kan banyak cara, dan ini harus banyak cara untuk mengembangkan pembelajaran literasi. Salah satunya adalah bagaimana kita harus menciptakan lingkungan kelas yang ramah literasi, atau disebutnya lingkungan kelas yang literatif. Oke, lingkungan kelas literatif. Sebelumnya kita bahas tentang media, kali ini kita berbicara tentang setting. Betul. Lingkungan ya, kondisi. Nah, ini seberapa penting setting lingkungan yang ramah, lingkungan kelas yang ramah literasi? Ya, seberapa penting ini menjadi penting. Kenapa? Karena setiap hari ketika PTM sudah mulai, anak kan datang ke kelas. Anak itu kira-kira datang ke kelas dari jam 7.30. Ada yang keluarnya jam setengah 11, ada yang jam 11, ada yang jam 12, bahkan ada yang jam 3. Nah, betapa lama anak berada di kelas. Kalau kelas tidak mampu mewujudkan sebuah kondisi yang ramah literasi, berarti proses pengembangan literasinya tidak akan berhasil. Nah, jadi bagaimana menciptakan kelas yang literatif itu, kita bisa mulai dari anak masuk ke kelas. Anak begitu masuk ke kelas itu disambut oleh suasana kelas ya yang sangat memungkinkan anak untuk mengembangkan literasi. Contoh langsung nih ya, langsung. Begitu masuk ke kelas, anak sudah disapa. Di pintunya itu anak, welcome, selamat datang di kelas kelompok A, ada namanya dia. Itu Pak, dari situ. Ini rata-rata banyak juga yang tidak di pintunya. Jadi ternyata, ini kita banyak makna ya Pak, dari welcoming namanya. Kalau kita ke hotel ada welcoming drink. Kalau kita ke anak masuk ke kelas ada welcoming, tapi untuk bukan untuk for drink ya, tapi untuk wah, nama saya ada, kemudian dia baca namanya Rika, baca temannya Adi, bisa lagi Fana, bisa baca lagi temannya. Tuh dari mulai masuk kelas pintu di pintu. Lanjut masuk ke kelas. Sebelum datang, sebelum anak menyimpan tasnya, anak akan melihat, apa karyanya dia. Karya anak yang didisplay dengan benar, bukan didisplay dengan baik Pak. Yang didisplay dengan benar itu juga menjadi salah satu ruh dari pengembangan literasi di anak usia dini. Oh, berarti ada aturan cara displaynya? Iya, ada, bukan aturan sebenarnya, tapi how to display, bagaimana mendisplay, teknis, bagaimana mendisplay hasil karya anak, sehingga anak merasa begitu, wah ini hasil karyaku tentang misalnya gambar anggota tubuhku. Kan anak membaca gambar anggota tubuhku. Oleh karena setiap hasil karya anak terus ada judul. Sebenarnya anak membaca satu kalimat saja, itu sudah dari mulai masuk sudah. Ya, itu kan. Coba kalau kita flashback ya, masa kecil kita katakanlah, kita memang anak kecil waktu itu, ya kita sangat bangga ketika misalnya ada hasil karya kita, apalagi kalau ada nama kita di sana. Ya, menarik betul sekali, dan jadi itu jadi pemicu kita pada saat itu. Saya senang membaca karena ada nama saya, ada karya saya di kelas gue ya. Nah, terus ada tulisan-tulisan standar dan gambar-gambar yang harus dipajang di kelas. Kalau kita mau bicara kelas yang ramah literasi, yang pertama itu ada yang disebut dengan nama-nama hari. Jadi wajib tuh di kelas itu ada nama-nama hari, kemudian ada kalender, ya kan? Jadi nama-nama hari apa hari ini, nanti kalendernya itu nama-nama harinya itu kan biasanya pop up ya, bisa diambil.
nanti dipajang, misalnya hari-hari Senin, ya, ada namanya, ada nama hari, kemudian ada tanggal, ada bulan. Jadi ada nama hari, judulnya hari apa hari ini, kalau di sekolah asing, what day is today, gitu ya. Itu anak akan membaca, dan itu nanti akan dipajang. Di mana pajangan itu biasanya di dekat karpet, karena untuk karpet time anak-anak akan langsung mengisi. Kemudian absen, ada absen, jadi absen dari gambarnya dia yang didesain, kemudian nanti oh hari ini satu aku ada, aku di sekolah, aku di rumah. Anak yang masuk nanti langsung sekolah, secara tidak langsung kan membaca, padahal sebenarnya bukan bertujuan untuk mengajarkan membaca tulisan sekolah, tapi anak setiap hari aku di sekolah. Wah, misalnya ada anak tidak masuk. Oh Bu, teman kita namanya Farel di rumah. Itu yang pertama. Kemudian di papan tulisnya kasih hari, tanggal, bulan, tahun. Boleh di level PAUD, boleh, bukan mengajarkan tulisan hari Senin, tanggal 5, bulan Agustus, bukan, tetapi sebenarnya adalah pembiasaan. Jadi, oh tulisan Senin tuh kayak gitu. Itu yang standar. Jadi ada display atau pajangan standar untuk anak untuk menciptakan kelas yang ramah literasi atau kelas literatif. Itu di dekat. Kemudian ada lagi Pak, pojok baca. Pojok baca. Reading corner. Nah, itu memang biasanya di pojok, Pak. Buku. Isinya adalah rak, ya. Isinya rak. Nanti di rak itu ada berbagai macam buku yang sesuai dengan tingkat usia perkembangan mereka. Dan tidak hanya buku, Pak. Di situ diberikan sebuah nuansa yang sangat nyaman, comfort zone. Ada apa? Ada karpetnya, ada bantal yang bulat atau persegi yang besar. Gitu. Jadi ini sesuai tujuan bagaimana anak tidak hanya tertarik, punya minat, tetapi juga merasa nyaman. Merasa nyaman. Dengan lingkungan yang seperti itu, dia secara tidak sengaja dia jadi misalnya membaca itu nyaman ya. Iya, itu jadi ada pajangan yang memang dibuat oleh guru standar yang harus ada di kelas. Ini tapi sifatnya bukan pajangan. Baik, Bu Inti, saya tahan dulu, kita kasih bocoran dulu sedikit ya. Teman-teman pasti penasaran ya, setting ruangan kelas yang literatif itu seperti apa. Nah, di scene ini teman-teman bisa perhatikan, inilah yang disebut sebagai ruang kelas yang literatif yang disampaikan oleh Bu Inti. Kalau menurut hemat kami ya, bahwa ini sebenarnya kan ilmu praktek ya yang Ibu sampaikan. Ya, betul. Sampaikan suatu hal yang penting terkait dengan lingkungan kelas yang literatif ini. Oke, ya. Jadi gini, teman-teman guru PAUD dimanapun kalian berada, jadi seperti apakah kelas yang literatif atau kelas yang ramah literasi? Yang pertama adalah Bapak Ibu buatkan welcoming. Bapak Ibu buatkan kayak selamat datang untuk seluruh anak yang didesain dengan menarik. Begitu masuk, Bapak Ibu di dekat papan tulis kecil, di dekat karpet, Bapak Ibu pajang tulisan kalender. Tahu kan kalender? Kalender ya ada nama bulan, nama hari dengan tulisan angka yang besar. Kemudian buatkan absen. Itu. Kemudian buatkan juga pojok baca. Pojok baca
yang nyaman, pojok baca yang memang anak kepengen cepet, pengen terus membaca. Dan yang satu lagi, hasil karya anak harus selalu dipajang dengan benar. Ingat, tidak boleh ada pilihan hanya anak tertentu yang hasil karyanya dipajang. Semua hasil karya anak harus dipajang. Dan bagaimana kita proses memajangkan hasil karya, nanti kita tunggu video podcast selanjutnya. Nah, para guru hebat, penasaran kan? Lainnya tetap pantau channel Calistung Asik Indonesia. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe, tekan tombol lonceng di bawah. Jadi Ibu, pemahaman bahwa literasi itu hanya sekedar membaca, keliru. Yang kita ingin bangun, yang ingin kita ciptakan pada anak-anak kita adalah mereka mencintai kegiatan membaca, mencintai kegiatan belajar. Ya. Olehnya mereka harus di-track ya, dipikat minatnya, kemudian dibuatnya. Ya. Oke, satu lagi closing statement saya bahwa pembelajaran literasi tidak sebatas mengajarkan anak membaca, apalagi cara mengajarkannya yang tidak tepat. Proses pengembangan literasi untuk anak usia dini bisa diarahkan, bisa dituju, bisa dibuat strategi yang banyak sekali, dan di podcast-podcast kita akan terus kita belajar. Salah satu yang kita kaji, yang kita share hari ini adalah bagaimana mengembangkan, bagaimana mendesain kelas yang literatif. Baik, para guru hebat, tentunya ini menjadi inspirasi buat kita. Tetap jadi guru hebat, tetap berkreasi untuk kemajuan literasi anak-anak kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.